Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru dari Mimin. Kalau udah, terima kasih. Bocoran One Piece Chapter 1018 telah muncul di berbagai forum. Dalam video kali ini, channel Toraokun akan menjelaskan berbagai hal menarik pada chapter kali ini. Chapter kali ini berjudul Jinbei versus Wushu. Cerita dimulai dengan memperlihatkan Tama yang menjadi incaran para kru Kaido. Sepertinya banyak dari mereka yang telah menyadari bahwa para gifters yang berpindah kubu berkaitan dengan perbuatan Tama. Memang menjadi incaran banyak musuh merupakan hal yang tidak bagus, tapi Tama juga mendapatkan perlindungan dari banyak gifters dan headliners. Mereka yang telah terpengaruh kekuatan Kibidango dari Tama telah menganggap gadis kecil itu sebagai bos mereka. Jadi, para gifters dan headliners itu tidak akan membiarkan ada orang yang menyakiti Tama dan mereka pun akan menuruti semua permintaannya. Sementara itu, Tama dan Nami naik ke atas punggung Speed dan lucunya Usopp juga meminta izin untuk naik juga. Dengan menaiki Speed, mereka bisa menghindari serangan dan sergapan dari para musuh karena Speed memiliki pergerakan yang cukup cepat. Di sana, Nami juga memberitahu kepada Zeus bahwa sekarang ini mereka adalah teman. Walau beberapa waktu yang lalu Nami sempat kesal kepada Zeus, tapi sekarang ini dia benar-benar sudah menganggap Zeus sebagai temannya. Tentu saja mendengar hal tersebut membuat Zeus sangat senang. Pada cerita ke depan nanti, Zeus pasti akan semakin banyak membantu Nami, mengingat pertarungan-pertarungan yang akan Nami jalani pasti akan semakin berat. Semakin panjang petualangan bajak laut topi jerami, maka musuh-musuh yang akan dihadapi pun akan semakin sulit. Di ruangan para agen CP0 berada, mereka masih sibuk menganalisis jalan pertempuran setelah perubahan terakhir, di mana banyak gifters yang berpindah kubu. Mereka juga sempat menyinggung soal Wushu. Kehadiran CP0 di Pulau Onigashima sebenarnya merupakan hal yang sangat menarik, karena kita dibuat penasaran akan seperti apa peran dari CP0 nanti. Menurut admin, peran mereka tidak hanya akan sebatas menganalisis alur pertempuran saja, melainkan akan ada aksi yang mereka perbuat yang akan punya dampak yang cukup besar dalam Perang Wano nanti. Kemudian, cerita berfokus pada pertarungan antara Jinbei melawan Wushu. Di sana, Wushu menyalahkan Shanks karena peristiwa 12 tahun yang lalu, di mana bajak laut Akagami mencuri Gomu Gomu no Mi. Jadi, dengan begini sudah jelas bahwa Shanks dan kawan-kawanlah yang merupakan pelaku pencurian Gomu Gomu no Mi. Pasti Shanks mengetahui sesuatu yang besar di balik buah iblis tersebut, sampai-sampai dia mencurinya. Buah iblis tersebut memiliki rahasia atau potensi luar biasa yang hingga kini masih belum diketahui. Shanks sepertinya tahu banyak soal buah iblis. Dia pasti memiliki salah satu buku tentang buah iblis sehingga dia mengetahui semua bentuk, kekuatan, dan potensi dari berbagai macam buah iblis. Dulu, Teach pernah berkata bahwa dia pernah membaca buku tentang buah iblis sehingga dia mengetahui bentuk dari Yami Yami no Mi, buah iblis yang dia incar. Dalam flashback Sanji juga pernah terlihat sekilas buku tentang buah iblis. Nah, Shanks juga pasti memiliki buku tersebut sehingga dia sangat tahu tentang Gomu Gomu no Mi. Itu juga menjadi alasan kenapa dulu Shanks memperingatkan Shirohige untuk menyuruh Ace berhenti mengejar Teach. Shanks sudah tahu bahwa Ace akan kalah karena Yami Yami no Mi memang sangat berbahaya. Jadi bisa dibilang pengetahuan Shanks tentang buah iblis ini sudah diperlihatkan sejak lama. Dari mana Shanks mendapatkan informasi dan buku tentang buah iblis itu? Kemungkinan besar dari Roger, karena seperti yang kita tahu, Roger merupakan seorang raja bajak laut. Selain memiliki kekuatan yang besar, tentu pengetahuannya juga luas, jadi pasti Roger juga tahu banyak soal buah iblis. Seperti yang admin bahas pada chapter sebelumnya, Gomu Gomu no Mi pasti berkaitan dengan Joy Boy. Keistimewaan Gomu Gomu no Mi terletak pada awakening-nya, sehingga pemimpin tertinggi pemerintah dunia yaitu Im Sama sangat menginginkan buah iblis itu.
Akan sangat epik jika dalam perang akhir nanti, Shanks bekerja sama dengan Luffy untuk mengalahkan Im Sama. Kembali ke dalam cerita, selain marah kepada Luffy yang diketahui mengonsumsi Gomu Gomu no Mi, Usuo juga kesal karena Luffy memakai topi jerami dari Shanks. Mungkin hal tersebut semakin membuat Usuo teringat masa lalu yang buruk karena Luffy memiliki Gomu Gomu no Mi yang dulu hilang dalam penjagaan Usuo. Bahkan Luffy pun memakai topi jerami yang dulu dipakai oleh Shanks yang mengambil buah iblis tersebut. Usuo juga menceritakan bahwa dulu saat di penjara, dia pernah mendengar cerita soal seseorang yang disebut sebagai Dewa Matahari. Konon, Dewa Matahari itu merupakan seorang prajurit legendaris dan berhubungan dengan para budak. Berkat cerita tersebut, Usuo mampu bertahan di dalam penjara, dan saat Usuo menceritakan hal itu, terlihat siluet dari sang Dewa Matahari. Suatu ketika, penjaga yang menceritakan kisah tersebut kepada Usuo menghilang, dan Usuo pun melarikan diri dari penjara. Usuo bertanya kepada Jinbei apakah Jinbei tahu soal Dewa Matahari itu, mengingat Jinbei pernah menjadi kapten bajak laut Matahari, dan dulu Jinbei juga pernah menjadi kru dari bajak laut mantan budak. Belum jelas siapa sosok Dewa Matahari yang dia maksud. Tapi kemungkinan besar itu adalah Fisher Tiger, karena dulu Fisher Tiger pernah mengacaukan Mary Joyce dan membebaskan para budak. Dia juga merupakan kapten bajak laut Matahari sebelum Jinbei. Bisa dibilang dia adalah pendiri dari bajak laut Matahari. Ini sesuai dengan julukannya, yaitu Dewa Matahari. Scene pun kemudian berlanjut. Di sini Jinbei melancarkan serangan jurus baru kepada Usuo. Dalam chapter ke depan nanti, kita akan melihat pertarungan sengit antara Jinbei melawan Usuo. Usuo sudah memasuki mode hybrid dan Jinbei menggunakan jurus baru. Usuo kelihatannya sangat mengidolakan Fisher Tiger, sang Dewa Matahari, karena cerita tersebut membuat Usuo mampu bertahan di dalam penjara. Akan menjadi plot yang bagus jika Usuo yang melihat lambang matahari di dada Jinbei malah akan beraliansi dengan Jinbei. Tapi itu kemungkinannya kecil sih, karena Usuo sangat membenci Luffy. Setiap kali melihatnya, dia jadi teringat masa lalu saat bajak laut Akagami mencuri Gomu Gomu no Mi darinya. Meski begitu, itu bukan hal yang mustahil, karena X-Drake juga tidak disangka sekarang beraliansi dengan Luffy. Nah itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1018. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Torakun, Shambles.